Good morning, students. Okay, now we are going to our next topic. It's about procedure text. Jadi materi kita pada hari ini ialah procedure text. Oke. Nah, jadi di sini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu definition of procedure text, direct structure, language feature, types of procedure text, example, and assignment. Jadi di sini ya yang kita bahas yaitu definisinya, generic structure-nya, kaidah kebahasan, tipe-tipe procedure text, contoh dan gas. Okay, now we are going to the definition. Okay, definition. Procedure is a kind of text that show a series of instruction of making or doing something. Jadi pengertiannya itu, prosedur adalah sebuah teks yang biasa menunjukkan beberapa instruksi untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Contoh ketika kita mau membuat jus, masak nasi goreng, atau membuat sebuah kerajinan seperti origami dan semacamnya. Dan juga generic structure-nya ialah goals. Jadi ketika kita akan membuat sesuatu, pasti itu ada tujuannya. Nah, yang kedua material. Material is kinda misal kita ini mau buat nasi goreng. Bahan-bahannya seperti contoh nasi putih, bawang, cabai, lada, dan sebagainya. Dan juga yang terakhir langkah-langkah. Jadi pada pembuatan prosedur teks ini terdapat langkah-langkahnya. Nah, kita masuk pada bagian language feature. Nah, yang pertama ini adalah adverbial of sequence. Jadi di dalam prosedur teks itu ada beberapa kalimat atau kaidah kebahasaan yang biasa digunakan, yang seperti contoh first, second, next, after that, finally, etc. Yang kedua ialah imperative sentence. Ini seperti kalimat perintah gitu. Cut the onion, boil the egg, listen to me, etc. Action verbs: eat, listen, cut, boil, change, melt, etc. Simple present tense. Kalian pasti sudah belajar ini. I boiled water, I cooked vegetable, etc. Oke, kita masuk pada bagian types of procedure text. Nah, di sini ada 3 yang saya ringkas untuk jenis-jenis dari procedure text ini. Nah, yang pertama recipe. Ini biasanya digunakan untuk membuat suatu minuman atau makanan. How to make food drinks. Contohnya seperti mie, nasi goreng, jus jeruk, dan yang lain. Dan yang kedua adalah manual. How to operate things, seperti komputer, smartphone, mesin jahit, dan kendaraan, seperti itu. Dan yang terakhir DIY atau do it yourself. Ini biasanya untuk membuat sebuah kerajinan seperti origami atau kerajinan tertentu gitu, yang unik, yang menggunakan kreativitas. Oke, kita masuk pada bagian pada bagian contoh. Nah, di sini saya ambil contoh ialah how to make a fried rice. Nah, yang pertama ini adalah ingredients, bahan-bahan. Yang pertama 1 nasi, 1 plate of white rice. 1 piring nasi putih, 2 eggs, 2 telur, a teaspoon of salt, 1 sendok makan garam, 2 cloves of onions, 2 siung bawang merah, 3 cloves of garlic, 3 siung bawang putih, half stick of leeks itu bawang pre, jadi setengah bawang pre, chili, cabai, pepper, lada, cooking oil, minyak makan, tomato sauce, saus tomat, complementary material. Ini bahan-bahan tambahan lainnya. Nah,
Untuk toolsnya, di sini terdapat frying pan, wajan, stove, kompor, spoon, sendok makan, spatula, plate, piring. Nah, di sini akan saya jelaskan langkah-langkahnya satu persatu. Oke, langkah pertama ialah prepare a frying pan and pour the cooking oil according to your taste. Jadi, persiapkan wajan dan campurkan minyak makan sesuai seleramu. And the second, heat the frying pan by using a medium flame. Panaskan wajan tersebut dengan api yang sedang. After the cooking oil is hot, put the garlic, onion, and chili. Setelah minyaknya cukup panas, taruh bawang putih, bawang merah, dan cabainya. Stir all the material until ripe and fragrant. Campur semua material yang ada hingga memunculkan sebuah aroma. Put the supplementary material according to your taste. Nah, ini buatlah material tambahan yang kalian suka, yang variasi kalian lah gitu. And then use the spatula to stir until evenly cooked. Jadi diaduk pakai spatula hingga cukup matang. Put the eggs and scramble until cooked. Taruh telurnya dan diaduk hingga matang. And then put the white rice and stir until mixed with all ingredients. Jadi letakkan nasi putih dan campur hingga semua tergabung dengan bahan-bahannya. Add tomato sauce, pepper, and salt until all material are blend. Tambahkan saus tomat, lada, dan garam hingga semua materialnya bersatu. After everything on frying pan was fragrant, serve into the plate. Setelah semua hal yang ada di wajan tersebut mengeluarkan aroma yang cukup bagus, serve into the plate, taruh di piring. And then, if you like, you can decorate it with slice of tomatoes and else to make it more interest. Jika kau suka, kau dapat mendekorasinya dengan beberapa potong tomat dan hal lain untuk membuatnya lebih menarik. And then, finally your fried rice is ready to serve. Jadi akhirnya nasi gorengnya siap untuk dimakan. Oke. Jadi untuk hari ini cukup sekian.